Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Desa Dedemit. Sebuah kisah dari tulisannya akun Facebook yang bernama Raid Huset. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah sampai di pemakaman, warga segera menurunkan keranda. Sebelum dikebumikan, Pak Hanafi selaku sesepuh, beliau turun ke liang lahat terlebih dahulu, lalu disusul oleh dua orang lainnya. Namun, ketika hendak menurunkan jenazah Pak Tarno ke dalam liang lahat, di sini keanehan pun terjadi. Panjang ukuran liang lahat yang seharusnya pas, tiba-tiba memendek kurang lebih 7 cm. Tentu saja warga yang melihat keheranan. Terlebih-lebih dengan Pak Hanafi, beliau hanya menggelengkan kepala. Dosa apa yang sudah diperbuat oleh Pak Tarno? Batin Pak Hanafi bertanya-tanya. Siapa yang ditugaskan untuk gali kubur? Tanya Pak Hanafi. Saya, Pak, jawab salah satu warga. Apa benar sudah sesuai ukuran? Tanya Pak Hanafi ke petugas gali kubur. Sudah benar, Pak, bahkan kami melebihkan ukuran panjangnya, Pak, jawabnya kemudian. Penasaran, Pak Hanafi mengukur kembali jenazah Pak Tarno, lalu disesuaikan dengan ukuran makam Pak Tarno. Ukurannya sesuai, bahkan lebih panjang ukuran makam, batin Pak Hanafi. Pak Hanafi mencoba kembali menurunkan jenazah Pak Tarno, namun sama saja, jenazah Pak Tarno tidak bisa masuk ke dalam liang lahat. Warga pun menambah ukuran makam Pak Tarno, bahkan dilebihkan menjadi 10 cm. Lalu menurunkan kembali jenazah Pak Tarno ke dalam liang lahat. Lagi-lagi ukurannya tidak pas. Pak Hanafi dan warga lainnya hanya bengong melihat apa yang baru saja terjadi. Karena sudah tidak ada cara lain, Pak Hanafi mengambil kebijakan, yaitu dengan memotong pergelangan kaki Pak Tarno. Setelah dipotong, jenazah Pak Tarno dimasukkan kembali ke dalam liang lahat. Dan benar saja, akhirnya jenazah Pak Tarno masuk dengan sempurna. Ketika Pak Hanafi mengumandangkan azan di telinga Pak Tarno, tanpa diketahui, salah satu dari 3 orang mengambil bantal mayit. Entah apa tujuannya orang itu mengambil bantal mayit milik Pak Tarno. Setelah selesai memakamkan jenazah Pak Tarno, orang-orang dibubarkan diri, pergi ke rumahnya masing-masing, termasuk Pak Juna. Namun, sebelum mereka pulang, Pak Hanafi berpesan agar tidak membicarakan kematian Pak Tarno. Tapi yang namanya mulut susah untuk ditutup. Belum sampai sehari kematian Pak Tarno, dalam perjalanan pulang, warga sudah mulai berbisik-bisik membicarakan almarhum Pak Tarno. Padahal Pak Tarno orang baik loh, tapi kok kuburannya malah sempit, bisik salah satu warga di telinga Pak Juna. Pak Juna tidak menghiraukan bisikan warga. Beliau lebih banyak berdiam diri. Sesampainya di rumah, sebelum masuk, Pak Juna mencuci kaki dan membasuh mukanya terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bu, buka pintunya. Pak Juna mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Tidak lama kemudian istrinya, Bu Astuti, membuka pintu dan mempersilahkan Pak Juna masuk. Sudah selesai pemakamannya, Pak? Tanya Bu Astuti. Sudah, Bu, jawab Pak Juna singkat. Kemudian Pak Juna merebahkan badannya di atas ranjang. Beliau masih memikirkan kejadian-kejadian yang dialaminya dari waktu gali makam sampai membawa jenazah Pak Tarno ke pemakaman. Pikirannya masih membayangkan dari rombongan yang memakai baju serba hitam hingga sosok Pak Tarno yang menampakkan diri. Pak Juna berusaha mengalihkan pikirannya, namun tetap saja sosok Pak Tarno selalu muncul. Tidak terasa beliau pun tertidur. Jam masih menunjukkan pukul 12 siang. Pak Juna berangkat pergi ke kebun.
Kebetulan kebunnya berdekatan dengan kebun almarhum Pak Tarno. Dari kejauhan, Pak Juna melihat Pak Tarno sedang membersihkan rumput di sekitar kebunnya. Pak Juna berniat untuk menghampiri, tapi beliau urungkan karena melihat gelagat Pak Tarno yang aneh. Pak Juna kemudian melangkah lebih dekat supaya penglihatannya jelas apa yang sebenarnya Pak Tarno lakukan. Rupanya Pak Tarno sedang memindahkan patok perbatasan kebun. Tentu saja Pak Juna kaget. Mungkin Pak Tarno sudah berkali-kali memindahkan patok tersebut. Hanya saja tidak ada yang mengetahui. Bahkan si pemilik kebun tidak mengetahuinya. Pantas saja kuburan Pak Tarno sempit. Rupanya kelakuan beliau semasa hidupnya begini, batin Pak Juna, tanpa beliau sadari kalau Pak Tarno sudah meninggal. Semakin lama Pak Juna perhatikan, rupanya Pak Tarno memindahkan patok tersebut semakin jauh. Bukan hanya memindahkan patok kebun tetangga saja, melainkan patok kebun Pak Juna sudah dipindahkannya terlebih dahulu. Pak Juna berniat hendak menegur, namun Pak Juna baru sadar bahwa tadi pagi beliau baru saja mengubur jenazah Pak Tarno. Sontak saja Pak Juna kaget. Terlebih-lebih ketika Pak Juna melihat Pak Tarno tengah menatap ke arah dirinya dengan sorot mata yang tajam, lalu tersenyum menyeringai. Pak Juna langsung berteriak. Ia pun berlari sekencang mungkin. Namun dalam pelariannya, ia hanya lari di tempat. Tolong, tolong, tolong! Teriak Pak Juna sambil menggebrak-gebrak ranjang. Bu Astuti yang mendengar suaminya minta tolong, ia segera menghampiri, lalu membangunkan suaminya yang tengah tertidur. Pak, bangun! Bapak kenapa teriak-teriak minta tolong? Tanya Bu Astuti yang membangunkan suaminya. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Juna dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Tidak apa-apa Bu, lanjutnya yang masih menghela nafas. Rupanya Pak Juna baru saja mimpi buruk mengenai Pak Tarno. Dalam mimpinya benar-benar seperti nyata. Bu Astuti segera mengambil air minum, lalu menyuguhkannya kepada Pak Juna. Bapak kenapa toh? Tidur sambil teriak-teriak? Tanya Bu Astuti. Pak Juna masih menghela nafas. Mimpinya kali ini seolah-olah mengungkap misteri di balik kematian Pak Tarno. Tidak apa-apa Bu, sekarang jam berapa? Tanya Pak Juna. Sudah sore Pak, Bapak tidur sampai lupa waktu, jawab Bu Astuti. Pak Juna segera mengambil handuk lalu bergegas mandi. Selesai mandi, Pak Juna bersiap-siap menunaikan sholat asar. Setelah sholat asar, Pak Juna hanya duduk-duduk di luar rumah sambil menunggu waktu maghrib. Sementara Bu Astuti, ia menyiapkan makan untuk makan malam nanti. Malamnya, seseorang yang tengah mengambil bantal mayit, sebut saja Sukadi, didatangi sosok almarhum Pak Tarno. Namun sosoknya berupa pocong. Orang-orang di desa menganggap bahwa itu adalah pocong Pak Tarno. Awal kejadian, ketika Pak Sukadi hendak menimba air di sumur tidak jauh dari belakang rumah, mungkin hanya beberapa meter. Sudah menjadi kebiasaan Pak Sukadi mengambil air malam-malam. Hal itu ia lakukan untuk persiapan memasak esok pagi, agar istrinya tidak repot bolak-balik menuju sumur. Hembusan angin malam yang menembus kulit membuat Pak Sukadi kedinginan. Rasanya malam ini suasana begitu sunyi. Tampaknya Pak Sukadi biasa saja. Krak! Terdengar gesekan pohon bambu. Suara-suara gesekan bambu sudah seringkali terdengar di telinga Pak Sukadi. Bukan kali ini saja, melainkan setiap malam. Awalnya Pak Sukadi biasa saja, tidak begitu menghiraukan. Namun semakin ia memasang pendengarannya, ternyata ada suara yang lain. Perasaan Pak Sukadi mulai tidak karuan. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Dari pohon bambu, Pak Sukadi melihat sesosok yang tengah berdiri. Pak Sukadi buru-buru menimba air, lalu mengisinya ke dalam dirijen. Setelah dirijen terisi penuh, ia pun langsung membawa dirijen tersebut ke dalam rumah. Ketika Pak Sukadi berbalik arah dan siap membawa dirigen yang sudah diisi air, tiba-tiba di hadapan Pak Sukadi sudah ada yang berdiri, yaitu sesosok pocong dengan kepala menunduk ke arah Pak Sukadi. Badan Pak Sukadi mulai gemetar. Pak Sukadi hanya berdiri mematung melihat pemandangan di hadapannya. Sementara pocong itu semakin mendekat, bahkan hampir menyentuh badan Pak Sukadi. Pak Hanafi yang baru pulang memancing kebetulan lewat belakang rumah Pak Sukadi. Lalu Pak Hanafi melihat Pak Sukadi yang sedang berdiri. Penasaran, Pak Hanafi pun menghampiri Pak Sukadi. Pak,
ngapain berdiri malam-malam begini? Ucap Pak Hanafi. Namun Pak Sukadi diam saja. Mulutnya seperti terkunci. Pandangannya terus mengarah ke depan. Pak, kok bengong aja? Pak Hanafi menegurnya sekali lagi. Pak, teriak Pak Hanafi sambil mendorong tubuh Pak Sukadi. Tubuh Pak Sukadi pun terjatuh. Begitu juga dengan dirijen yang ia bawa. Pocong! Teriak Pak Sukadi sambil menunjuk Pak Hanafi. Pocong apa? Ini saya Hanafi. Jangan ngelantur kalau bicara, bentak Pak Hanafi. Sumpah Pak, tadi ada pocong di hadapan saya, ucap Pak Sukadi dengan raut wajah yang begitu takut. Kemudian Pak Hanafi membawa Pak Sukadi masuk ke dalam rumah. Lalu Pak Hanafi menceritakan kejadian yang dialaminya waktu memancing. Sekitar jam 23.14 malam, waktu Pak Hanafi berangkat ke sungai, kebetulan jalannya melewati kebun Pak Tarno. Beliau melihat ada seseorang yang tengah berdiri. Perawakannya mirip seperti Pak Tarno. Karena suasana malam hari begitu gelap, pandangan Pak Hanafi tidak begitu jelas. Kemudian Pak Hanafi menghampiri orang tersebut. Ternyata memang benar dia adalah Pak Tarno. Tentu saja Pak Hanafi langsung menegur. Loh, Pak Tarno, ngapain malam-malam masih di kebun? Tanya Pak Hanafi. Pak Tarno hanya terdiam membelakangi Pak Hanafi. Kemudian ia menjawab dengan badan yang masih membelakangi Pak Hanafi. Ini Pak, saya sedang memeriksa patok perbatasan. Takutnya ada orang jahil yang memindahkan patok, jawab Pak Tarno. Pak, ini sudah malam. Lagian siapa juga yang mau memindahkan patok perbatasan? Orang-orang juga takut Pak, nanti kuburannya sempit. Pak Hanafi tidak menyadari ucapan yang baru saja dilontarkan. Iya Pak, seperti kuburan saya, sempit, ucap Pak Tarno. Pak Hanafi terdiam sesaat, mencerna ucapan Pak Tarno. Kuburan siapa Pak? Tanya Pak Hanafi. Kuburan saya, jawab Pak Tarno. Sontak Pak Hanafi kaget. Ia baru menyadari bahwa Pak Tarno tadi pagi baru saja meninggal. Melihat orang yang ada di hadapannya, Pak Hanafi hanya bisa menelan ludah. Pak Hanafi sendiri bingung, kenapa dirinya bisa ada di kebun almarhum Pak Tarno. Mohon maaf Pak Tarno, saya izin pamit ya, ucap Pak Hanafi dengan tubuh gemetar. Mau kemana? Tanya Pak Tarno. Perlahan Pak Hanafi melepas sendalnya dan bersiap untuk berlari. Pulang, teriak Pak Hanafi yang langsung berlari tunggang langgang meninggalkan pancingnya. Mendengar penuturan Pak Hanafi membuat Pak Sukadi semakin merinding. Ia khawatir sosok Pak Tarno menghantui dirinya lagi. Pak, sudah larut malam nih. Saya pulang dulu ya, ucap Pak Hanafi yang kemudian pulang ke rumahnya. Kini hanya Pak Sukadi yang masih terjaga, sementara istrinya sudah tertidur sejak tadi. Perasaan Pak Sukadi menjadi was-was setelah mendengar cerita Pak Hanafi. Terlebih-lebih dia sudah melihat langsung sosok Pak Tarno berwujud pocong. Ih, ucap Pak Sukadi bergidik ngeri sambil membayangkan sosok Pak Tarno. Mata Pak Sukadi rasanya sudah mulai mengantuk. Ia pun bergegas menuju kamar untuk tidur bersama istrinya. Sesampainya di kamar, Pak Sukadi malah tidak bisa tidur. Padahal waktu di luar tadi, matanya sudah mengantuk berat. Aneh, padahal tadi ngantuk banget, tapi sekarang malah gak bisa tidur, batin Pak Sukadi. Matanya masih melirik-lirik sesuatu. Perasaan Pak Sukadi mulai gelisah. Berkali-kali ia bangun lalu berbaring lagi. Ada apa sih dengan malam ini? Tidak biasanya deh, batin Pak Sukadi bertanya-tanya. Kemudian Pak Sukadi pergi ke dapur berniat ingin membuat kopi. Dengan membawa lampu minyak sebagai penerangan, ia pun beranjak. Sesampainya di dapur, Pak Sukadi melihat sudah ada orang yang sedang membungkuk. Masa iya sih Pak Hanafi? Bukannya dia tadi udah pulang? Batin Pak Sukadi. Penasaran, Pak Sukadi berusaha mendekat, lalu menegurnya. Pak Hanafi, kamu kah itu? Tanya Pak Sukadi. Namun orang itu diam saja, tiba-tiba menoleh ke arah Pak Sukadi. Bantal saya mana Pak? Tanyanya. Yang dimaksud bantal tersebut adalah bantal mayit. Sontak Pak Sukadi kaget. Lampu yang ia pegang pun terjatuh. Ternyata yang di hadapannya itu adalah almarhum Pak Tarno. Pak Sukadi tidak bisa bicara apa-apa. Mulutnya tiba-tiba bisu, badannya kaku.
Lalu Pak Sukadi jatuh pingsan. Keesokan paginya Pak Sukadi ditemukan oleh istrinya. "Pak, bangun, ngapain tidur di dapur?" ucap istrinya Bu Aminah sambil menggoyang-goyangkan tubuh Pak Sukadi. Namun Pak Sukadi tidak juga terbangun, bahkan bergerak pun tidak. Kemudian Bu Aminah mengambil air lalu menyiram Pak Sukadi begitu saja. Biar. Siraman air yang membasahi tubuh Pak Sukadi. Sontak saja Pak Sukadi langsung terbangun. "Banjir, banjir, Bu, bangun, banjir," ucap Pak Sukadi. "Makan nih banjir, tidur sembarangan gak kenal tempat," ucap Bu Aminah kesal sambil menyiram air ke tubuh Pak Sukadi. "Yang benar saja, Bu, bangunin orang gak kira-kira," ucap Pak Sukadi sambil mengusap wajahnya. "Lah Bapak, tidur kayak orang mati." Bu Aminah semakin kesal. Tidak mau berlama-lama debat, Pak Sukadi dengan tubuh yang basah kuyup, ia pun beranjak pergi ke sumur. Tidak henti-hentinya ia ngedumel. Sesampainya di sumur, ia masih tidak mengerti kenapa dirinya bisa tidur di dapur. Bahkan ia pun lupa kalau semalam dirinya pingsan. Bu Aminah yang melihat Pak Sukadi tengah melamun di sumur, ia pun menghampiri. "Sudah, cepetan mandinya. Habis mandi langsung sarapan. Sesudah sarapan pergi ke kebun," ucap Bu Aminah sambil menjewer telinga Pak Sukadi. Pak Sukadi langsung menimba air dan buru-buru mandi. Ia tidak mau dijewer untuk kedua kalinya. Selesai mandi, ia langsung sarapan dan berangkat pergi ke kebun. Cuaca pagi yang cerah dengan diiringi kicauan burung membuat Pak Sukadi tampak bersemangat. Sebelum sampai ke kebun miliknya, Pak Sukadi harus melewati kebun Pak Juna dan Pak Tarno terlebih dahulu. Ketika melewati kebun Pak Juna, ia melihat Pak Juna sudah berada di kebun, sedang membersihkan rumput. "Pak Juna, rajin sekali pagi-pagi buta sudah berada di kebun," sapa Pak Sukadi. "Harus rajin dong, emangnya kamu sudah tua masih saja malas," ucap Pak Juna yang masih membersihkan rumput. "Saya juga rajin Pak, rajin ngelonin istri di kamar," ucap Pak Sukadi yang tampak bahagia dengan candaannya. "Ngelonin siapa? Istri? Semalam saja kamu tidur di dapur," ucap Pak Juna menanggapi candaan dari Pak Sukadi. Pak Sukadi terdiam sejenak. Ia masih berpikir, dari mana Pak Juna tahu kalau semalam dirinya tidur di dapur. Tunggu, Bapak bilang apa tadi? Dari mana Bapak tahu kalau saya tidur di dapur?" tanya Pak Juna. "Tentu saja saya tahu lah Pak, orang saya sendiri yang menyuruh istri Bapak untuk menyiram. Rasain tuh siraman kolbu," jawab Pak Juna yang tidak kuat menahan tawa. "Banjir ya tadi pagi," lanjut Pak Juna. Semprul, saya tadi pagi habis dijewer istri gara-gara memikirkan kenapa saya bisa tidur di dapur," ucap Pak Sukadi sambil memegang telinganya. Kemudian Pak Sukadi menceritakan kejadiannya semalam, bahwa dirinya diganggu sosok pocong. Pak Sukadi pun menceritakan kejadian yang dialami oleh Pak Hanafi. Tentu Pak Juna kaget mendengar cerita dari Pak Sukadi. Sebelum Pak Sukadi, dirinya sudah terlebih dahulu dimimpikan oleh sosok almarhum Pak Tarno. Namun Pak Juna enggan untuk menceritakan. Ia tidak mau kematian Pak Tarno jadi bahan gunjingan. Sudah 2 hari kematian Pak Tarno, namun sosoknya selalu menampakkan diri, apalagi jika malam sudah tiba. Tidak mau berpikir yang aneh-aneh, Pak Juna pun melanjutkan pekerjaannya kembali. "Ya sudah Pak, tidak usah dibahas lebih panjang lagi, nanti malah sering neror," ucap Pak Juna. Pak, kenapa Bapak bisa diteror sosok pocong?" tanya Pak Juna. Rupanya Pak Juna sedikit penasaran. Pak Sukadi kemudian menjelaskan bahwa dirinya sudah mengambil bantal mayit milik Pak Tarno. Hal itu ia lakukan untuk membuktikan mitos orang-orang terdahulu. Mitosnya, jika kita mengambil bantal mayit, maka kita akan selalu didatangi sosok pocong. Mendengar penjelasan dari Pak Sukadi, badan Pak Juna jadi menggigil. Ia tidak mengerti kenapa Pak Sukadi bisa senekat itu. "Pak, Bapak sudah tua, ngapain masih mainan kayak gitu? Pakai ambil bantal mayit segala," ucap Pak Juna. "Nanti malam kembalikan Pak, jangan cari gara-gara," lanjutnya. Pak Sukadi hanya terdiam. Sebenarnya ia takut jika harus pergi ke pemakaman sendirian. "Bisa antar saya tidak Pak? Saya takut jika harus pergi sendiri ke makam Pak Tarno," ucap Pak Sukadi.
Kamu yang sudah buat ulah, kenapa harus bawa-bawa orang lain? Ucap Pak Juna. Sudahlah Pak, saya mau melanjutkan pekerjaan saya dulu, lanjutnya. Kemudian Pak Juna melanjutkan pekerjaannya. Sementara Pak Sukadi, ia masih berdiri mematung. Malamnya Pak Sukadi pergi ke rumah Pak Juna, berniat ingin mengajak Pak Juna untuk mengantarkannya ke pemakaman. Assalamualaikum, ucap Pak Sukadi. Waalaikumsalam, jawab Pak Juna, kemudian membuka pintu. Pak Sukadi, silakan masuk Pak, ucap Pak Juna mempersilahkan masuk. Kemudian Pak Sukadi menjelaskan maksudnya. Pak Sukadi takut jika harus pergi ke makam sendirian. Ia pun memperlihatkan bantal mayit yang dibawanya. Waduh Pak, saya harus menjaga istri di rumah. Istri saya lagi sakit, ucap Pak Juna. Pak Juna hanya beralasan, sebenarnya dia sendiri juga takut. Bapak pergi sendiri saja ya, mohon maaf saya tidak bisa nemenin, lanjut Pak Juna. Dengan terpaksa Pak Sukadi pergi sendirian menuju makam. Ia mencoba memberanikan diri. Perasaannya semakin was-was. Semakin mendekati area pemakaman, rasanya semakin mengerikan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi terlihat sangat menyeramkan. Tidak lama kemudian, sampailah Pak Sukadi di makam Pak Tarno. Pandangan Pak Sukadi menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu Pak Sukadi menggali makam Pak Tarno. Mungkin dalamnya hanya sebatas siku. Lalu memasukkan bantal tersebut. Setelah selesai, Pak Sukadi buru-buru pulang. Baru saja hendak melangkah, tiba-tiba kaki Pak Sukadi terasa kaku, seperti ada yang memegang. Tapi tidak ada siapapun. Hanya Pak Sukadi seorang diri. Ketakutan Pak Sukadi benar-benar sudah memuncak. Rasanya ingin sekali menangis. Lama Pak Sukadi berdiam diri. Akhirnya kaki Pak Sukadi bisa digerakkan kembali. Ia pun langsung berlari tunggang langgang meninggalkan pemakaman. Sesampainya di rumah, tanpa mengucap salam, ia langsung menggedor-gedor pintu. Ibu, Bu, buka pintunya, teriak Pak Sukadi. Bu Aminah yang mendengar suara suaminya seperti orang ketakutan, ia pun bergegas membuka pintu. Ada apa sih? Bukannya salam malah teriak-teriak, ucap Bu Aminah. Pak Sukadi tidak menjawab sepatah kata pun. Ia langsung pergi ke kamar dan merebahkan badannya. Bu Aminah melihat tingkah suaminya yang aneh. Ia pun menghampiri suaminya ke dalam kamar. Bapak kenapa sih? Kayak orang dikejar hantu saja, tanya Bu Aminah. Sudah Bu, sudah malam, tidur. Bapak pengen istirahat, jangan berisik, jawab Pak Sukadi. Mendengar jawaban yang tidak mengenakan membuat Bu Aminah kesal. Tidur di luar, bentak Bu Aminah yang langsung menyeret suaminya keluar. Ibu, apa-apaan sih? Ucap Pak Sukadi yang memberontak. Kemudian Bu Aminah melepaskan tangannya, lalu ia masuk kembali ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar. Sementara Pak Sukadi, ia hanya bengong di luar. Dengan terpaksa Pak Sukadi tidur di luar. Ketika Pak Sukadi hendak memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Siapa? Hening, tidak ada jawaban dari luar. Tidak berapa lama, pintu diketuk kembali. Siapa sih malam-malam bertamu ke rumah orang? Ucap Pak Sukadi yang kemudian membuka pintu rumah. Ternyata itu adalah Pak Darso, tetangga Pak Sukadi yang rumahnya tidak begitu jauh. Loh Pak, Bapak habis dari mana? Kok malam-malam keluyuran? Tanya Pak Sukadi. Namun Pak Darso tidak menjawab. Ada keanehan dengan diri Pak Darso. Wajahnya terlihat pucat, kulitnya seperti orang yang sudah mati. Pak, kok diam saja? Bapak sakit ya? Tanya Pak Sukadi sekali lagi. Pak Darso masih terdiam. Lalu ia beranjak pergi menuju sungai tanpa mengucap sepatah kata pun. Melihat tingkah Pak Darso yang aneh, tentu saja membuat Pak Sukadi penasaran. Kemudian Pak Sukadi mengikutinya dari belakang. Semakin jauh Pak Sukadi mengikuti. Rupanya Pak Darso menuju pohon besar di dekat sungai. Aneh, ngapain Pak Darso malam-malam ke sungai? Batin Pak Sukadi bertanya-tanya. Waktu maghrib Pak Darso sudah menemui Pak Juna terlebih dahulu. Bahkan sempat berbincang-bincang dengan Pak Juna. Namun dari obrolan Pak Darso, ada ucapan yang terdengar aneh di telinga Pak Juna. Besok pagi nanti orang-orang akan ramai berkerumun di pohon besar dekat sungai, ucap Pak Darso. Pak Juna terdiam sesaat. Ia tidak mengerti apa maksud ucapan Pak Darso. Tidak lama kemudian,
Pak Darso pamit pulang. Setelah Pak Darso pulang, datanglah Pak Sukadi minta diantar ke pemakaman. Pak Sukadi masih memandang Pak Darso dari kejauhan. Tiba-tiba Pak Darso menoleh ke belakang, lalu menatap ke arah Pak Sukadi dengan senyum yang mengerikan. Melihat ekspresi Pak Darso membuat Pak Sukadi merinding. Ia buru-buru ambil langkah 1000, berlari meninggalkan Pak Darso begitu saja. Rumput-rumput liar yang menghalangi jalanan membuat badan Pak Sukadi gatal-gatal, nafasnya terasa ngos-ngosan. Sesampainya di rumah, Pak Sukadi langsung mencuci kaki dan segera berbaring di ruang tamu. Meski badannya masih terasa gatal, Pak Sukadi memaksa untuk tidur lebih cepat. Ia tidak mau membayangkan sosok Pak Darso. Belum sempat memejamkan mata, tiba-tiba pintu rumah diketuk kembali. "Ah, ganggu orang mau tidur saja," ucap Pak Sukadi sedikit kesal. "Siapa sih?" lanjutnya. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun. Pak Sukadi menutupnya kembali dan langsung merebahkan badannya. Tidak berapa lama, Pak Sukadi sudah tertidur lelap. Keesokan paginya, ramai orang berkerumun di pohon dekat sungai. Namun Pak Sukadi masih tetap ngorok. Bu Aminah yang melihat suaminya tengah tertidur, ia pun segera membangunkannya. "Bapak, bangun, udah jam berapa ini?" ucap Bu Aminah yang membangunkan suaminya. "Ada apa sih, Bu? Malam-malam begini ganggu orang tidur saja." Rupanya Pak Sukadi sedang mengigau. "Ah, lihat keluar, Pak." Bu Aminah langsung menyeret suaminya keluar rumah. "Pak, orang-orang pada heboh tuh di sungai. Katanya ada orang yang gantung diri," lanjut Bu Aminah. Sontak Pak Sukadi langsung terbangun. Ia langsung berlari menuju sungai tanpa membasuh wajahnya terlebih dahulu. Sesampainya di sungai, ramai orang-orang berkerumun. Penasaran, Pak Sukadi mulai mendekat lalu bertanya kepada salah seorang. "Ada apa, Pak? Kok ramai sekali?" tanya Pak Sukadi. "Itu, Pak, ada orang gantung diri di atas pohon," jawab seseorang yang masih warga sekitar. Pak Sukadi melihat ke arah pohon. Alangkah kagetnya ketika ia tahu bahwa yang gantung diri adalah Pak Darso. Pak Sukadi tidak menyangka, padahal semalam Pak Darso baru saja bertamu ke rumahnya. Baru 3 hari kematian Pak Tarno, kini sudah ada lagi yang mati, dan kematiannya juga terasa ganjil. Pak Sukadi merasa heran bagaimana caranya Pak Darso memanjat pohon, sedangkan pohonnya sangat besar, tidak bisa dipeluk oleh 2 orang. "Pak Sukadi, kok malah bengong? Cepat bantuin!" teriak Pak Hanafi. Ternyata Pak Hanafi sudah lebih dulu berada di tempat kejadian, dan Pak Hanafi juga yang pertama menemukan Pak Darso gantung diri. Awalnya ketika Pak Hanafi sedang mandi, sekalian mengambil air di sungai, 2 dirijen sudah ia bawa dan langsung menuju ke sungai. Ketika sampai di sungai, tepat di bawah pohon besar, Pak Hanafi merasa ada air yang menetes di kepalanya. Pak Hanafi hanya mengira bahwa itu adalah tetesan embun. Namun, air itu menetes kembali. Penasaran, Pak Hanafi meraba kepalanya. Memang benar yang ia rasakan itu adalah air embun. Lalu Pak Hanafi menengadahkan wajahnya ke atas. Sontak Pak Hanafi kaget ketika melihat Pak Darso gantung diri. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar. Dari duburnya seperti mengeluarkan cairan. Pak Hanafi langsung berlari menuju rumah Pak Juna dan memberitahukan kematian Pak Darso kepada warga sekitar. Warga pun berbondong-bondong menuju sungai, tapi tidak dengan Pak Sukadi. Pak Sukadi masih mendengur ngorok. Pak Sukadi segera menghampiri Pak Hanafi. Pak Sukadi ditugaskan memanjat pohon. Awalnya Pak Sukadi menolak. Karena Pak Hanafi terus mendesak, ia pun terpaksa memanjat pohon. 1 pijakan, 2 pijakan, dan baru beberapa pijakan, kaki dan tangan Pak Sukadi sudah tidak kuat. Ketika kaki Pak Sukadi hendak menginjak pijakan berikutnya, tiba-tiba kakinya terpleset dan bruk. Pak Sukadi pun terjatuh. "Aduh, pinggang saya, Pak," ucap Pak Sukadi meringis kesakitan. Aduh, nanti malam saya minta pijitin istri nih," lanjut Pak Sukadi. Ternyata Pak Sukadi hanya pura-pura. Kemudian beberapa orang mulai memanjat pohon. Sesampainya di atas pohon, mereka mulai melepaskan ikatan Pak Darso. Dan dengan susah payah, akhirnya jenazah Pak Darso bisa diturunkan. Dengan segera jenazah Pak Darso dibopong menuju rumahnya. Sesampainya di rumah,
jenazah Pak Darso segera dimandikan. Kali ini yang tugas gali kubur adalah Pak Sukadi. Pak Sukadi dan beberapa orang lainnya langsung menuju pemakaman. Sesampainya di pemakaman, Pak Sukadi melirik ke arah makam Pak Tarno dan mulai membayangkan sosok Pak Tarno yang menghantuinya. Tiba-tiba, "Ampun Pak Tarno, ampun, saya tidak laki-laki, saya kapok Pak," teriak Pak Sukadi. Orang yang ikut bersama Pak Sukadi melihat tingkah Pak Sukadi. Mereka semua merasa heran, kenapa Pak Sukadi teriak-teriak sendiri. "Pak, sudah gila kah?" ucap seseorang yang menepuk pundak Pak Sukadi. Pak Sukadi langsung melompat ketika pundaknya ada yang menepuk. Kalian bikin kaget saja," ucap Pak Sukadi. Rupanya Pak Sukadi tidak sadar dengan tingkahnya tadi. "Loh, Bapak menjerit-jerit sendirian kayak orang gila," ucap temannya. Kemudian mereka bergegas menggali kubur dan dua orang lainnya mencari pohon bambu untuk dibuat keranda. Untungnya di antara mereka tidak ada yang curiga terhadap Pak Sukadi. Setelah semuanya beres, 4 orang termasuk Pak Sukadi membawa keranda ke rumah almarhum Pak Darso. Untungnya kali ini tidak ada halangan bagi mereka. Tidak seperti membawa keranda almarhum Pak Tarno. Perjalanan mereka aman-aman saja sampai ke rumah almarhum Pak Darso. Sesampainya di rumah almarhum Pak Darso, Pak Sukadi dan 3 orang lainnya menurunkan keranda dan menunggu jenazah Pak Darso. Rupanya, sejak dari tadi almarhum Pak Darso belum selesai dimandikan. Mereka masih membersihkan kotoran yang keluar dari dubur almarhum Pak Darso. Lama Pak Sukadi menunggu, akhirnya jenazah Pak Darso selesai dimandikan. Kini hanya tinggal memakaikan kain kafan lalu disolatkan. Setelah semuanya benar-benar selesai, jenazah Pak Darso pun dibawa ke pemakaman. Warga berbondong-bondong mengiringi jenazah Pak Darso. Sesampainya di pemakaman, Pak Sukadi, Pak Juna dan Pak Hanafi turun ke dalam liang lahat. Lalu jenazah Pak Darso pun diturunkan. Mata Pak Juna terus melirik ke arah Pak Sukadi. Ia khawatir Pak Sukadi mengambil bantal mayit milik Pak Darso. Karena sebelumnya Pak Sukadi telah mengambil bantal mayit milik almarhum Pak Tarno. Dan hanya Pak Juna sendiri yang mengetahui. "Tangannya jangan jahil," ucap Pak Juna. Pak Sukadi hanya melirik ke arah Pak Juna. Pak Sukadi tahu ucapan Pak Juna ditunjukkan kepada dirinya. Setelah selesai menutup jenazah Pak Darso, mereka semua keluar naik ke atas, lalu mengubur jenazah Pak Darso. Acara pemakaman pun selesai. Orang-orang mulai membubarkan diri pulang ke rumahnya masing-masing. Bisikan-bisikan mengenai kematian Pak Darso mulai keluar dari mulut ke mulut. Sepanjang jalan orang-orang selalu membicarakan kematian Pak Darso. Pak Hanafi yang tidak sengaja mendengar, ia pun menegurnya. Tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal, apalagi membicarakan keburukannya. Doakan saja yang terbaik," tegur Pak Hanafi kepada orang-orang di sekitarnya. "Kita juga akan mati nantinya. Apa kalian mau kematian kalian jadi bahan gibah?" lanjut Pak Hanafi. Mereka hanya terdiam tertunduk malu. Malamnya, Pak Hanafi pergi ke rumah Pak Juna. Pak Hanafi ingin mengajaknya berburu. Karena waktu pulang dari pemakaman tadi, Pak Hanafi melihat banyak sekali burung yang hinggap di salah satu pohon. Sesampainya di rumah Pak Juna, "Assalamualaikum, Pak Juna, buka pintunya," ucap Pak Hanafi sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," ucap Pak Juna dari dalam, kemudian membuka pintu rumahnya. Pak Juna mempersilahkan Pak Hanafi masuk, lalu menanyakan maksud kedatangan Pak Hanafi. Kemudian Pak Hanafi mengutarakan maksud kedatangannya. Mendengar penuturan dari Pak Hanafi, Pak Juna menyetujui ajakan Pak Hanafi. Namun Pak Juna ingin mengajak satu orang lagi, yaitu Pak Sukadi. Mereka berdua bergegas menuju rumah Pak Sukadi. Akan tetapi ketika mereka sampai di rumah Pak Sukadi, ternyata Pak Sukadi sudah lebih dulu pergi berburu. "Wah, kurang ajar si Sukadi. Awas saja kalau ketemu dedemit, gak akan saya tolongin," gerutu Pak Hanafi. Pak Hanafi dan Pak Juna segera bergegas menyusul Pak Sukadi. Sesampainya di tempat tujuan, dan benar saja, dari kejauhan Pak Hanafi melihat Pak Sukadi sedang berdiri. Lalu mereka berdua menghampiri Pak Sukadi, berniat ingin memarahinya. Namun setelah mereka perhatikan, tidak ada pergerakan dari tubuh Pak Sukadi. Perasaan Pak Hanafi sudah tidak karuan.
bulu kuduknya mulai berdiri. Begitu juga dengan Pak Juna. Mereka khawatir yang di hadapannya itu bukan Pak Sukadi. "Pak Juna, sepertinya ada yang aneh dengan orang yang ada di hadapan kita. Itu Pak Sukadi bukan ya?" tanya Pak Hanafi. Pak Juna hanya menggelengkan kepala. Tiba-tiba tidak jauh dari mereka terdengar suara cekikikan. "Pak, suara siapa itu?" tanya Pak Hanafi. "Tidak tahu, Pak," jawab Pak Juna. "Pak, kita pulang yuk. Perasaan saya mulai tidak enak," ajak Pak Hanafi. Tanpa aba-aba, Pak Juna langsung berlari meninggalkan Pak Hanafi. "Pak, tunggu!" teriak Pak Hanafi yang kemudian berlari mengejar Pak Juna. Melihat Pak Hanafi dan Pak Juna berlari tunggang langgang, Pak Sukadi tertawa puas. Dirinya berhasil menakut-nakuti mereka berdua. Sebenarnya, Pak Sukadi sengaja menaruh orang-orangan sawah di tengah jalan. Lalu Pak Sukadi sembunyi di balik pohon dan tertawa cekikikan. Setelah Pak Juna dan Pak Hanafi tidak terlihat, kemudian Pak Sukadi keluar dari persembunyiannya. Ia mengambil orang-orangan sawah lalu membuangnya. Pak Sukadi segera berburu. Ia pun masuk ke dalam rerumputan liar. Ia mencari sarang burung puyuh. Dalam perburuannya, Pak Sukadi tidak henti-hentinya tertawa. Namun tidak berapa lama, dari arah belakang Pak Sukadi seperti ada orang yang tertawa lirih. Pak Sukadi menyangka itu adalah Pak Hanafi yang mencoba menakutinya. "Sudahlah Pak, saya tidak takut," ucap Pak Sukadi yang terus mencari sarang burung. Semakin lama, suara tertawa itu terdengar menyeramkan. Pak Sukadi mulai merasa ketakutan. Tiba-tiba suara tertawa itu berhenti. Hening, tidak ada suara apapun. Ketika Pak Sukadi berbalik badan, tepat di hadapannya sudah ada yang berdiri. Wajahnya pucat, matanya melotot, serta lidahnya menjulur keluar. Pak Sukadi hanya bisa melongo, keringatnya mulai bercucuran. Pak Sukadi tidak bisa berkata apa-apa, mulutnya seperti terkunci. Apa yang ada di hadapannya benar-benar sudah membuat seluruh tubuh Pak Sukadi mati rasa. Tidak lama kemudian, Pak Sukadi pun jatuh pingsan. Keesokan paginya, Pak Sukadi ditemukan oleh Pak Juna. Pak Juna sengaja pergi untuk memeriksa karena Pak Juna penasaran dengan sosok yang ditemuinya semalam. Hanya saja karena Pak Hanafi mengajaknya pulang, Pak Juna lebih dulu meninggalkan Pak Hanafi. Benar saja, ternyata sosok itu adalah orang-orangan sawah. Pak Juna merasa geram karena dirinya sudah dikerjai oleh seseorang. Setelah Pak Juna tahu bahwa itu orang-orangan sawah, ia pun segera bergegas pulang. Namun dari kejauhan, Pak Juna melihat seperti ada mayat yang tergeletak. Pak Juna pun menghampiri mayat tersebut. Rupanya itu adalah Pak Sukadi. Semalaman Pak Sukadi pingsan sampai pagi hari. "Ternyata dia yang sudah ngerjain saya semalam," ucap Pak Juna. Pak Juna mengambil orang-orangan sawah lalu dihadapkan dengan Pak Sukadi. Kemudian Pak Juna membangunkan Pak Sukadi dengan suara lirih. "Pak, bangun," ucap Pak Juna. Namun Pak Sukadi tidak mau bangun. Pak Juna kemudian menempelkan mulutnya di telinga Pak Sukadi dan teriak sekeras mungkin. "Pak, bangun!" teriak Pak Juna dan langsung bersembunyi. Sontak Pak Sukadi langsung terbangun. Ia mengusap-ngusap matanya dan menoleh kanan kiri. Setelah benar-benar sadar, ia melihat orang-orangan sawah tepat di hadapannya. Pak Sukadi langsung teriak histeris. Seketika itu juga Pak Sukadi jatuh pingsan. Baru saja Pak Sukadi sadar, kini sudah pingsan kembali. Hal itu membuat Pak Juna kebingungan. Karena tidak mau repot, Pak Juna meninggalkan Pak Sukadi sendirian. Menjelang sore, Pak Sukadi ditemukan oleh Pak Hanafi. Untungnya Pak Hanafi tidak mengerjain Pak Sukadi. Setelah Pak Sukadi bangun, Pak Hanafi segera membawanya pulang. Dalam perjalanan, Pak Sukadi bercerita bahwa semalam dirinya yang sudah menakut-nakuti mereka berdua, dan Pak Sukadi meminta maaf kepada Pak Hanafi. Sesampainya di rumah, Pak Sukadi langsung kena omel oleh istrinya karena tidak pulang 1 malam 1 hari. Semenjak kejadian itu, Pak Sukadi tidak lagi jahil. Ia lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like,
komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.